Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka rutinan kita, yaitu mudzakkaratul ilmiah yang akan dibawakan oleh dua guru kita. Pada malam hari ini guru yang pertama yaitu daripada kelas 2 aliyah yang bernama Guru Muhammad Aidil Fitrian. Kitab yang akan dibacakan oleh Sidin yaitu adalah kitab Tanwirul Qulub pada fan ilmu fikih, buah karya daripada Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi. Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil masyayikhina wa muallimina wa khususan ila muallif hadzal kitab Al-Imam Muhammad Amin Al-Qurdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, bermula ini ialah sebuah fasal pada syuruti syarat-syarat wujubi wajib as-salati salat wa sihhatiha dan sahnya salat. Syurutu syarat-syarat wujubi salati wajib salat sittatu asya'a ialah terbagi menjadi 6 bahagian. Dia sittatu asya'a al-islamu. Yang pertama syarat wajib salat ialah al-islam. Yang sering kita mendengar Islam setiap hari. Ada yang tahulah apa itu Islam? Jadi Islam itu ialah terbagi menjadi 2. Yang pertama, apa yang pertama? Orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi orang-orang yang mengucap 2 kalimat syahadat itu sudah termasuk orang Islam. Itu yang pertama tuh, syarat wajib Islam. Yang kedua apa? Ada yang tahu lah yang keduanya apa? Orang tuanya Islam. Jadi kekanakan tuh belum kada tapi kawa mengucap 2 kalimat syahadat, tapi dia sudah divonis menjadi orang Islam karena orang tuanya Islam. Nah, jadi kedua syarat tersebut ialah syarat menjadi orang Islam. Syarat wajib sholat yang pertama ialah Islam. Nah, maka bagi orang yang kafir maka tidak wajib
salat. Nah, di sini ada keterangannya. Fala tajibus salatu, dan tidak wajib salat alal kafiril asli, atas kafir asli, kafir yang dari kecilnya memang kafir. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib atas orang kafir asli qada'uha, akan mengqada salatnya, idza aslama, apabila ia masuk Islam. Jadi jika orang kafir dari kecil memang sudah kafir, jika dia masuk Islam itu tidak wajib mengqada salatnya. Seseorang contoh dari kecilnya kafir, ketika umur sudah 17 tahun, sudah umur balik kalau itulah, terus ia masuk Islam, karena dari kecilnya ia memang kafir asli, jadi tidak wajib mengqada. Karena apa? Karena dari kecilnya ia tidak pernah masuk Islam, jadi tidak ada kewajiban untuk mengqada salat. Karena ada sebuah firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salam. Qul, padahi, katakanlah oleh engkau, maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Jar Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, beritahulah lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, in yantahu, jikalau ia berhenti, maksudnya berhenti dari kafir tersebut, yughfar lahum, maka diampuni bagi mereka tersebut, maka dosalaf, apa-apa yang telah ia perkerjakan sebelum ia masuk Islam. Jadi dia tidak ditanggungkan mengqada salat, karena firman Allah Ta'ala yang tersebut menjelaskan bahwa tidak ada lagi apa-apa, maka tidak ada lagi tanggungan bagi orang-orang kafir, karena telah diampuni Allah Ta'ala bagi kafir asli. Nah, ammal murtadu, adapun orang murtad, tahulah apa arti murtad? Apa arti murtad? Keluar Islam. Maksud keluar Islam apa? Dahulunya Islam, hanyarkah kafir. Beda orang kafir asli sama murtad, sama-sama kafir, cuman murtad itu awalnya kafir, awalnya Islam, hanyarkah kafir. Kalau Islam dari halus tuh beda lagi, dasar kuitannya kafir, inya kafir juga. Wa ammal murtadu, maka bagi orang yang murtad, fatajibu, maka wajib alaihi, atasnya as-salatu, salat, fil hali, pada ketika itu. Lakinnahu, akan tetapi la tasihha minhu, tidak sah daripadanya, hatta ya'udu, sampai ia kembali ilal islami, kepada Islam, masuk Islam lagi. Sudah paham kalau apa definisi Islam? Sudah. Syarat yang kedua dari syarat-syarat wajib sholat ialah al-buluk. Apa al-buluk? Balik. Tahu definisi balik? Apa balik tuh? Yang bisa dikatakan seseorang itu balik karena apa? Salah, ada dua. Yang pertama ihtilam. Apa ihtilam? Nah, kami ditilam, beda ceritanya itu. Ihtilam itu mimpi basah, cerot pas guring. Kira bocor, sekalinya itu nang bocor. Nah, ihtilam mandi, ihtilam keluar sperma atau keluar sperma ketika mandi. Yang kedua ketika guring. Yang kedua
Apa yang kedua? Taulah yang kedua. Sampai umur berapa batasan umurnya? 15. Karena kebanyakan mayoritasnya sampai umur 15 itu sudah balik. Jadi syarat yang kedua ini ialah balik dan juga menjadi menafikan bagi orang yang belum melewati metode tersebut. Jakanya kekanakan tuh belum balik, salah sholatnya. Sah ada. Nih, karena tahu lagi, soalnya ini masih syaratnya, belum lagi membahas sahnya apa kada. Yang ketiga, syarat dari wajib sholat ialah al-aqlu, berakal. Jadi bagi orang yang kada berakal, sholatnya wajib kadanya sholat? Kada. Yang keberapa nih? Keempat, al-khulu, kosong minal haidi wan nifasi. Sini ada kada yang haid? Oh ada, siapa ada tadi? Kada ada, kita lelakian semua, kada berbini. Ada aja. Sekalinya bisul, kirain haid, sekalinya bisul. Kosong, yang syarat keempat kosong daripada haid dan nipas. Nipas tolak nipas. Nipas itu darah orang yang habis melahirkan. Yang kelima, syarat sah salat ialah syarat wajib salat ialah bulughud da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat kelima ini ialah ketika seseorang tersebut itu dikatakan wajib sholat ketika ia sudah mendengar atau sampai kepada dia itu dakwahan Nabi, maksudnya dakwahan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian itu? Karena pasti ada di dunia ini orang yang percaya dengan Tuhan dan ia tahu siapa Tuhannya. Contohnya di tengah hutan, lahir di tengah hutan, tahu kalau inya tuh bisi kuitan berisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, cuman dia tidak tahu sholat itu diwajibkan dalam Islam. Jika ia tidak, meskipunnya sudah Islam, balik, berakal, namun jika sama sekali tidak ada sampai kepada dia itu ajaran atau dakwahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap ia tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa sholat tersebut adalah wajib bagi orang-orang yang Islam. Yang keenam, wujudus sam'i wal basar. Orang tersebut dapat mendengar dan dapat melihat atau melihat. Kenapa? Karena jikalau orang tersebut tuli dan juga buta, siapa anak tahu kalau sholat itu ada? Kita pandirinya aja yang kada tahu. Kalau mendengar masih melihat itu masih bisa tahu ini apa yang digawi. Sama juga sebaliknya, mendengar kawa, melihat kada kawa. Melihat, mendengar kawa, melihat kada kawa. Nah, tuh betul puntal ha. Itu masih bisa tahu kalau ada masih wajiban sholat. Ngalihnya tuh ketika seseorang ini sama sekali tidak bisa mendengar dan sama sekali tidak bisa melihat, buta, tuli, bisu. Nah, berataan buta, tuli, bisu. Karena kebanyakan orang yang tuli itu bisu karena
dari dia baru lahir itu tidak mendengar bahasa orang manusia, makanya dia kebanyakan bisu. Nah, jadi orang yang tersebut tidak wajib sholat. Wa amal majnunu, dan adapun orang gila, wal magma alaihi, dan orang nang pingsan, wasakaron, dan orang nang mabuk, fala wujuba, maka tidak wajib sholat, wala qada'a alaihim, dan tidak pula wajib atas mereka mengkodok. Karena apa? Karena gila aja. Karena syarat wajib sholat ialah berakal. Orang gila bakal gak ada? Kan bakal gak ada? Kalau kada bakal gila, itu benarai dah. Orang nang pingsan, kadang orang pingsan aja, orang nang guring. Pingsan sama guring sama kada? Sama dari mananya? Sama-sama hilang akal pada saatnya guring lawan pingsan. Kenapa? Karena syarat wajib sholat ialah pada ketika itu ia berakal. Wasakoran, dan mabuk, kada wajib jua mabuk, nah aja sholat ya. Orang sujud nya ruku, orang ruku nya sujud marah ke sana pulang. Ini gue lah sujud kemana-mana nih jah. Hanya raja subuh bangun buka masih ngantuk-ngantuk, ngantuk. Orang sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nya masih sujud itu nah. Hanya digantung kawan. Bangun, napi kan teguring dah. Oh ya kah, masih habang mata nah. Habis semua, apalagi hanya raja kejadian. Maka tidak wajib kepada mereka tersebut sholat dan mengkodonya. Lakin akan tetapi ini harus digaris bawah ini, yajibul qada ala man ta'adda minhum, wajib mengkodok bagi orang yang menyengaja memperbuat tersebut. Ikam gila, sengaja digila-gilakan. Baik-baiknya kepala dihantupkan ke dinding, nah gila kena sarapnya. Pingsan sengaja baner, dan ada kasihan orang itu dihulut-huluti. Jangan sampai kita ninang kayak pengajian kemarin habis orang dihuluti. Ilmunya karena tapi dapat pandirannya mak pedas banar menyambati orangnya. Kalau orang nang mabuk, orang sengaja mabuk tuh wajib mengkodok, asalkan karena sengaja tuh kada wajib mengkodok. Jakawan apa ini banyak putih ya, pas diminum nah mabuk, sekalinya apa arak. Nah, pas sholat nah guyang-guyang. Kenapa nih ja? Kita di kapal kan nih ja, tuh guyang-guyang kada. Kebenarnya minum apa itu tuak sekalian diminum habis Kalau kada sengaja kada wajib mengkodok. Tepar di asrama kenapa jatuh ja? Tuak diminum. Wa alal murtad, dan atas orang murtad juga tidak. Wa alal murtadi, dan atas orang yang murtad idza aslama, ketika apabila ia berislam. Oh, ini wa alal murtadi ini maksudnya wajib mengkodok idza aslama, apabila ia berislam. Jadi estimasi waktu ketika ia Islam, waktu ia berumuran 17 tahun Islam, keluar daripada Islam 17
19, 17, 18, 19, 20. Ketika dia umur 21 masuk lagi Islam. Nah, estimasi waktu ketika ia berumuran 17, 18 setahun, 19 2 tahun, 20 3 tahun. Nah, 3 tahunnya itu wajib mengkodok apa-apa yang ia telah tinggalkan seperti sholat wajibnya, puasa kada. Ini ada nih penjelasannya kena. Belum lagi belum. Wala ujuba dan tidak wajib ala haidin atas orang yang haid wa nufasaa dan orang yang nipas hanya melahirkan. Wala qada'a alaihima dan tidak ada qada atas keduanya. Qada apa? Qada salat, walakin dan akan tetapi takdiyani sauma mengqada keduanya kan saum. Oh, berarti orang murtad tadi itulah tetap wajibnya, kada wajib tetapnya mengqada puasa, yang wajib hanya orang haid dan orang nipas. Salah tadi. Wa idza dan apabila aslama orang berislam al-kafiru oleh orang yang kafir, atau balagot sobiyu telah balik sobi kekanakan, atau afaqo tersadar al-majnunu oleh orang yang gila, al magma alaihi atau orang pingsan, au inqata'a atau berhenti damul haidi darah orang yang haid, wa nufasai dan darah orang yang nifas. Waqad baqiya minal waktu dan sungguh tersisa sedikit minal waktu daripada waktu qadari zamani takbiratul ihrami, sekedar waktu takbiratul ihram lazimathu wajib akannya hadza shalah wajib akannya oleh ini salat ma'a fardi beserta fardu alladzi juma'u ma'aha yang mengumpulkan besertanya. Kal maghribi ma'al isya'i seperti menjama maghrib dengan isya, wa zuhri ma'al asri dan salat zuhur dengan asar. Wa yu'maru sobi dan diperintahkan akan sobi kekanakan dzakaron kana maupun ia laki-laki au unsa atau maupun ia itu perempuan biha dengannya salat li sab'i sinina ketika ia sudah beranjak 7 tahun. Jadi orang-orang kekanakan itu jakanya sudah 7 tahun disuruh sholat karena ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudrabu alaiha dan dipukul, dihantam atas anak-anak tersebut li usrin ketika sudah beranjak umur 10 tahun. Karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dari Umar bin Shu'aib, Amrin bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru auladakum suruhi anak-anak kalian bisolati dengan salat idza balagu sab'an apabila telah sampai mereka itu sab'an 7 tahun. Wadrabuhum dan pukullah akan kalian akan mereka alaiha atasnya salat idza apabila balagu asyron sampai ia 10 tahun. Yang dimaksud dipukul ini apa? Dipukul diajar itu kah? Yang sampai berdorong apa segala bengkak mata? Maksud dipukul ini ialah dipukul namun tidak berbekas, seperti dicubit kah,
Jangan sampai dipukul mantan, bubu balok. Yang dimaksud sini ialah pukul namun tidak ada berbekas. Wujuban karena wajib fihima pada keduanya, ala sabili fardil kifayati atas jalan fardu kifayah, ala usulihi atas orang tuanya, aban ayah, au umman atau ibu, au jaddan atau kakek. Jadi harus diperintah jikalau ia sampai umur 7 tahun, jikalau sudah sampai umur 10 tahun harus diberi pelajaran. Lawas ke sudah kita nih. Lanjut aja kah? Wa syurutu sihatiha, dan syarat-syarat sah salat sab'atun, ada 7. Apa yang pertama? Yang pertama taharatul a'dha'i, suci awaknya, badannya, minal hadasaini, dari 2 hadas. Al-akbari ialah hadas akbar, hadas besar, atau asgor, hadas yang kecil. Hadas besar apa aja? Hadas besar mimpi basah aja dewa, hafal benar jangan mimpi basah dewa nih. Junub, haid, nifas, ya bersetubuh meskipun tidak junub, jikalau bersetubuh tetap wajib mandi, memiliki hadas besar. Wal asgor, bekami, bekantut, BAB. Nah, semua tuh hadas kecil, tuh harus suci daripada itu. Hanyar sah salat tersebut. Wa taharatul badani wasaubi, suci badannya dan juga pakaiannya daripada hadas. Wal makani, dan juga tempatnya, minan najasati, daripada najis, ghairil ma'fu anhu, yang tidak bisa dimaafkannya. Maksudnya yang tidak ma'fu anhu itu najis yang tidak bisa diampuni. Yang ketiga syarat sah salat ialah satrul aurat, menutup aurat. Aurat lelakian dari mana? Aurat lelakian pusat sampai lutut. Wahia, ini ada nih penjelasannya nih. Wahia, dan dia aurat, ma baina surrati, sesuatu di antara pusat, warukbati, dan juga dan lutut, minarijali, itu dari laki-laki, wal amati, dan budak, wa ma'ada, dan selain wajah wal kafaihi, kedua telapak tangan, minal hurrati, daripada perempuan, bijrimin, dengan penghalang atau penutup, yamna'u ru'yatal launi, yang dapat mencegah kelihatan laun, warna kulit. Wa idza takharraqa, dan apabila robek thawbul musalli, baju orang yang sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, di belakang kan melihat, nah robek sekalinya belakang, sarung belakangnya tuh, maka kada bersempak pulang, kada bercelana. Wa zaharat auratuhu, dan nampak auratnya. Wa amkanahu, dan memungkinkan ia satruha, menutupnya, bidunil masil mahalli, dengan tanpa menyentuh mahalli, mahallin, tempat yang kudul wudu'u, yang membatalkan, yang bisa membatalkan wudu, kakubulin, seperti kubul, kemaluan depan. Wajib alaihi satruha, wajib atasnya
menutupinya biadi dengan tangan. Faida sajada taraka satro, dan apabila sujud taraka satro meninggalkan ia akan menutup liujubi sujudi karena kewajiban sujud ala adai sab'ati, karena kewajiban sujud tersebut ialah harus 7 anggota yang terletak di tempat sujud. Likaunihi, karena keadaannya hina izin ketika itu sora ajizan, jadilah ia orang yang lemah anis satri dari satri daripada menutup, bahwa la yajibu, dan ia tidak wajib illa inda qudrati, kecuali ketika ia mampu. Wallahu alam bisawab. Waktunya sudah habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini ulun kawa menyampaikan pengajian tersebut dengan lancar, padahal ulun kada dapat juga memotolahi dengan maksimal. Semoga hari ini dapat pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua, terutama juga ulun. Semoga kita semua dapat rajin menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Guru Muhammad Aidil Fitrian telah menyampaikan pengajian sidin. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada pembacaan kitab sidin. Dan selanjutnya kepada Guru Muhammad Ardi Arsyidun, yaitu sidin akan membacakan kitab Minhajul Abidin, buah karya daripada Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, allazi khalaqal insani fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda biqudratihi waddabara al-umura fit daraini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi wa fatariqu ilaihi wadihun lil qasidin wa dalilu alaihi la'ihun lin nazirin walakinna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrarit tayyibin at-tahirin wa sallim wa azzim ila yaumiddin. Jadi duduknya saya di sini, saya ingin membacakan kitab dalam rangka muzaqaratul ilmiah. Kitab yang ingin saya bacakan ialah Minhajul Abidin, buah karya Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Asy-Syaikh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-faslul awal, bermulai ini yaitu suatu pasal yang pertama. Jadi yang pertama saya bahas adalah bagaimana cara orang yang bertakwa. Jadi cara jadi orang yang bertakwa itu ada 5 poin penting yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama menjaga mata, dan yang kedua menjaga telinga, dan yang ketiga menjaga mulut,
dan yang keempat menjaga hati, dan yang kelima menjaga perut. Yang pertama dibahas adalah mata. Bagaimana cara kita menjaga mata atau pandangan kita? Al-ainu, mata. Summa alaika, kemudian lazimilah olehmu, waffaqakallahu, mudah-mudahan memberi taufik akan Allah, akan engkau oleh Allah. Jadi lafaz summa alaika waffaqakallahu itu menjadi jumlah doaiyah. Di sini Imam Ghazali mendoakan kita supaya kita diberikan taufik dari Allah. Wa iyana, dan kepada kami bihifzil ain, dengan menjaga mata. Kenapa Sidin menyuruh kita untuk menjaga mata? Karena kita itu perlu menjaga mata daripada menggawi kemaksiatan. Kalau kita tidak menjaga mata, maka banyak maksiat yang kita kerjakan. Fa innaha, maka sungguh mata sababu, menjadi sebab kulli fitnatin, setiap fitnah, wa afatin, dan penyakit. Nah, jadi di antara alasan kenapa kita disuruh menjaga mata, karena mata itu bisa menjadi penyebab setiap fitnah dan penyakit. Kalau kita tidak menjaga mata, fitnah itu bisa terjadi kepada kita. Apalagi kalau sampai melihat perempuan. Sama aja itu namanya zina mata. Wazkuru, dan menyebutkan oleh musannif fi amriha, pada perkaranya mata, salah satu usulin, ada 3 usul kafiyatin yang mencukupi. Ahaduha, salah satunya, ma qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah, lil mu'minina, kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu, agar mereka menjaga, min absarihim, daripada pandangan-pandangan mereka, wa yahfazu, dan mereka menjaga, furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Zalika, demikian itu, azka lahum, lebih suci bagi mereka. Innallaha, sungguh Allah, khabirun, maha mengetahui, yasnaun, bima yasnaun, apa yang mereka perbuat. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anni, bahwasanya aku, ta'ammaltu, aku renungi, hazihil ayati, akan ini ayat. Faiza, maka apabila, fiha, padanya ayat, ma'a kisariha, beserta pendeknya ayat, salah satu ma'anin azizatun, ada 3 makna yang mulia. Ta'dibun, yang pertama ta'dibun, beradab. Wa tanbihun, dan yang kedua tanbihun, memberi peringatan. Wa tahdidun, yang ketiga wa takhwifun, memberi takut. Fa amma ta'dibu, maka adapun yang pertama, yaitu adab, wa qauluhu ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakanlah, lil mu'minina, bagi laki-laki, kepada laki-laki,
yang beriman yaghuddu, agar mereka menjaga min absarihim, daripada pandangan-pandangan mereka. Wala budda, dan tidak boleh tidak atau wajib lil abdi, bagi hamba, min imtisali, daripada menjunjung amri sayyidi, perintah Tuhan, wa ta'addubi, dan beradab bi adabihi, dengan adabnya. Yaghud, wa illa, dan jika tidak, fayakuna, maka adalah dia sayyi'al adabi, buruk adab. Fayuhjabu, maka dihijabkan, fala, maka tidak, yu'zanu, diizinkan, lahu, baginya, fi huduril majlisi, hadir di majelis, wal musuli, dan melaksanakan, bil hadrati, dengan hadirnya. Fafham, maka fahamilah olehmu, hazihin nuktata, akan ini sesuatu yang jarang, wa ta'ammal, dan renungilah olehmu, ma tahtaha, apa yang sesuatu yang jarang. Wa inna fiha, maka sungguh padanya yang jarang, ma fiha, apa yang fiha, padanya sesuatu yang jarang. Wa amma tanbihu, dan adapun memberi, yang kedua yaitu memberi peringatan, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, zalika azka lahum, demikian itu lebih suci, lahum, bagi mereka. Wa yutlaqu, dan digunakan, ala maknayaini, atas dua makna. Wallahu a'lam. Makna yang pertama, al-awwalu, zalika atharu liqulubihim, demikian itu lebih suci bagi hati-hati mereka. Waz-zakatu, dan zakat itu at-taharati, suci. Wa tazkiyatu, dan zakat itu at-tahuru, mensucikan. Wasani, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih pula kepada Guru Muhammad Ardi Arsyidun telah memberikan kajian kitab beliau. Berakhirlah mudzakarah ilmiah kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada kajian kitab daripada guru kita. Dan kita akhiri dengan pembacaan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi 'allim wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal.
والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم